Video kali ini saya akan menyampaikan dua kisah viral yang pernah terjadi di tahun 2015 dan tahun 2019. Kisah-kisah ini adalah tentang perjuangan dua orang ustadz dalam mempertahankan bahtera rumah tangga yang mereka jalani dengan istri yang mereka cintai. Perjuangan ini bukan saja telah mengorbankan perasaan atau hati yang terkoyak akibat perselingkuhan yang terjadi, namun juga hal itu telah mengantarkan dua nyawa orang ini pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mereka dihilangkan nyawanya dengan kejam oleh pria yang mengaku sebagai selingkuhan istri Pak Ustadz yang menjadi korban. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di tempat inilah sebuah tempat yang merupakan pondok pesantren yang bernama Ponpes Al-Mardaniyah yang berlokasi di Kelurahan Sukahati, Cibinong, Jawa Barat. Ajis Rosdiansah 27 tahun menghabiskan waktunya sebagai salah satu pengajar sekaligus pengurus atau pemilik pesantren yang memiliki tembok bercat biru muda itu. Ajis tampil sebagai ustadz muda yang penuh karisma yang disukai para santri yang diajarnya. Nada rendah yang selalu terlontar, gestur tubuh penuh kelembutan, dan penyampaian materi yang mengasyikkan membuatnya menjadi salah satu ustadz idola di ponpes itu. Ajis menikah dengan seorang wanita pilihan hatinya yang bernama Uswatun Hasanah 24 tahun. Pernikahan itu digelar dengan diiringi sukacita yang mendalam di antara kedua mempelai di sekitar tahun 2012. Di sepanjang perjalanan kisah bahtera rumah tangga yang dijalani oleh Ajis dan Uswatun yang kebetulan tidak terpublikasikan secara mendetail itu, hubungan mereka dikabarkan mengalami keretakan rumah tangga. Entah ada hal apa yang membuat keretakan itu terus berlanjut hingga muncullah seorang pria, atau tepatnya pria idaman lain di tengah hubungan Ajis dan Uswatun. Pria itu adalah Ade Muklas atau Muklas 30 tahun, pemuda single asal Serang, Banten. Muklas muncul sebagai pelipur lara hati Uswatun yang pada saat itu tengah dilanda kegalauan akibat kisruh rumah tangganya dengan Ustadz Ajis. Hubungan gelap yang terjadi di antara dua insan ini tak terasa telah terjalin selama 2 tahun lamanya. Uswatun merasa nyaman dengan sosok Muklas yang bisa menampung segala keluh kesah permasalahan rumah tangga yang ia alami. Hubungan yang tak harmonis itu pernah membawa Uswatun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta. Pada saat itu ia butuh sebuah tempat untuk tidak dulu berinteraksi dengan sang suami. Nah, di tengah minggatnya Uswatun kala itu, Muklas kerap hadir sebagai pencair suasana. Bahkan Uswatun yang dimabuk asmara itu, seperti dari sebuah sumber yang berhasil saya dapatkan, dikatakan bahwa Uswatun pernah mengaku kepada Muklas bahwa ia telah bercerai dengan Ustadz Ajis, yang tentu semua itu adalah sebuah kepalsuan. Ustadz Ajis disebutkan tidak pernah merasa menceraikan istrinya sebab ia sungguh mencintai Uswatun. Dan hari gelap yang menaungi hidup Pak Ajis bermula pada hari Minggu 30 Agustus 2015. Di hari itu jam 10.45 waktu Indonesia Barat, Muklas membeli sebilah pisau dengan harga Rp80.000 di sekitar Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor. Sajam itu ia simpan dalam tas lempang coklat yang ia bawa. Dari pengakuannya, sajam itu ia beli untuk berjaga-jaga saat pulang ke rumahnya di Serang, Banten. Namun di malam itu ia tidak pulang ke rumahnya. Sebaliknya jam 11 malam, Muklas menuju rumah Ustadz Ajis yang berada di lingkungan Ponpes Al-Mardaniyah, Sukahati, Cibinong. Setibanya di sana, ia sempat bertanya kepada seorang wanita yang bernama Intan tentang di mana Ustadz Ajis. Setelah ditunjukkan arah, Muklas pun menuju ke rumah korban. Setibanya ia di depan rumah Pak Ustadz, Muklas lalu mengetuk jendela rumahnya. Yang tak lama kemudian pintu itu segera dibuka. Ustadz Ajis keluar dan bertemu dengan Muklas yang ia pikir Muklas adalah tamunya di malam hari. Keduanya kemudian masuk ke ruang yayasan dan duduk berhadapan saling berbincang. Maksud kedatangan Muklas di malam itu adalah ia ingin melakukan sebuah pengakuan kepada Ustadz Ajis. Ia mengaku di sela-sela perbincangan itu, Muklas katakan bahwa selama ini ia telah menjalani hubungan diam-diam dengan Uswatun Hasanah, istri Ustadz Ajis. Bahkan ditambahkan pula, Muklas dikatakan bahwa Uswatun pernah mengaku bahwa ia telah bercerai dengan Pak Ustadz. Seketika mendengar akuan dan penjelasan itu, murkalah Pak Ustadz. Tentu ia nggak terima dan nggak percaya akan ungkapan yang diungkapkan oleh tamunya di malam itu. Sekejap pertemuan di malam itu berubah menjadi percekcokan yang berujung saling baku hantam. Dan di sekitar jam 12 malam timbullah niat busuk dari Muklas. Ia ambil sajam yang ia simpan di dalam tas pinggangnya. Saat Pak Ustadz masih duduk, Muklas kemudian mengarahkan sajam itu ke bagian perut Pak Ustadz 1 kali.
korban yang terkejut dan mulai lemah masih berada di atas kursi. Muklas kemudian kembali mengarahkan lagi dan lagi sajam itu ke leher satu kali dan sekali lagi ke punggung kanan korban. Setelah melakukan hal itu, Muklas segera pergi berlalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya. Dan akibat luka-luka itu, Ajis Rosdiansah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Pelarian yang dilakukan Muklas sempat membuat petugas polisi kelimpungan dibuatnya. Betapa tidak, polisi membutuhkan 1 minggu untuk meringkus Muklas yang pada saat itu diketahui dialah pelakunya dari keterangan para saksi dan jejak-jejak sidik jari yang ia tinggalkan. Selama pelarian yang Muklas lakukan, ia sempat bolak-balik dari Jawa ke Lampung dan dari Lampung ke Jawa, hingga singkatnya keberadaannya berhasil terendus oleh pihak yang berwajib. Ia diamankan di Serang, Banten, tepatnya di rumah guru spiritualnya, di saat ia sedang melakukan zikir. Muklas tak banyak cakap ketika petugas menggiringnya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bahkan dengan kooperatif ia mengaku bahwa ialah dalang dibalik dipanggilnya Pak Ustadz Ajis yang disebabkan oleh masalah cinta yang tiada akhir. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Cibinong, Pak Hakim mendakwa Ade Muklas dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa dengan berencana. Dan di dalam putusannya, majelis hakim kemudian menjatuhkan vonis kepada Ade Muklas bin Nahrawi dengan hukuman 17 tahun penjara. Ya, itu adalah kisah pertama dalam video kali ini tentang betapa kerasnya kisah percintaan yang dialami oleh seorang ustadz. Nah, di kisah yang kedua motifnya nggak jauh beda, namun cara yang dilakukan pelaku lebih sadis. Jadi begini. Tidak mudah untuk menjadi seorang wanita asal Teluk Naga, Tangerang yang bernama Yatimah. Di usia mudanya, ia telah ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh suami yang ia cintai. Dari pernikahan bahagianya pada saat itu, Yatimah dikaruniai 1 orang anak laki-laki. Sepeninggal sang suami, Yatimah kala itu yang masih bertempat tinggal satu atap bersama dengan mertuanya. Tidak begitu saja keluar dari rumah itu setelah suaminya pergi. Ia memilih untuk tetap tinggal dikarenakan permintaan dari mertuanya yang berniat untuk merawat cucu kesayangannya itu. Sepeninggal sang suami, hidup Yatimah yang ia jalani tentu sangat berbeda. Di samping ia adalah seorang diri yang adalah orang tua dari anaknya, Yatimah tentu menjalani hari-harinya dengan penuh rasa sepi, tanpa ada pendamping yang biasanya menemani hari-harinya. Nah, demi untuk mengusir rasa sepi itu, bertemulah Yatimah dengan seorang pria yang bernama Romli alias Ipang alias Meli. Dikatakan Romli adalah seorang pria dengan 1 orang istri dan 1 orang anak asal Tangerang. Ia bekerja sebagai tukang perahu di kawasan wisata Tanjung Pasir, Tangerang. Lebih lanjut dikatakan Romli singkatnya berhasil mencuri hati janda cantik asal kota Tangerang itu, yang padahal saat itu Romli masih berhubungan baik dengan istri dan anaknya. Yatimah tahu akan hal itu, tapi ya masa bodoh. Bukankah cinta tak memandang kotornya pakaian dan kulit yang kusam? Asik. Di tempat di mana Romli tinggal, di sekitar Teluk Naga, selain Romli dikenal sebagai supir perahu wisata, ia juga dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan problematika hidup. Mencuri, berbuat kasar, berbuat onar adalah tabiat yang digambarkan dari sebuah sumber yang berhasil saya kulik. Dan atas perbuatan-perbuatannya itu, sowan ke kantor polisi merupakan hal yang biasa bagi Romli pada saat itu. Hubungan pacaran yang dijalani oleh Romli dan Yatimah tidak begitu saja mendapatkan restu dari sang mertua. Sebab sang mertua merasa masih punya hak atas nasib cucunya nanti jika Yatimah harus menikah nanti dengan Romli yang dikatakan sedemikian rupa sifatnya. Ketidaksetujuan yang dimiliki oleh mertua Yatimah pernah ia tunjukkan langsung dengan cara menunggu Romli pada saat ia sedang melakukan apel ke rumahnya di suatu hari. Teguran itu bagaikan tamparan keras bagi Romli di tengah upayanya untuk terus bisa mendapatkan hati si janda cantik itu. Di tengah padatnya Teluk Naga muncullah seorang pria yang dikenal santun, sopan dan ramah, dan dia adalah Hasanuddin. Hasanuddin adalah pria yang bertempat tinggal di daerah Teluk Naga yang di tahun 2019 usianya 29 tahun. Dia adalah seorang duda tanpa anak yang juga selain ia bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan, Hasan juga merangkap sebagai guru mengaji atau ustadz yang getol banget saban sore ia ajar bocah-bocah Teluk Naga cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Niat yang baik dalam memberikan ilmu-ilmu agama di kampungnya mendapatkan respon yang positif dari warga sekitar. Nah, dalam hal ini mertua Yatimah diam-diam menaruh simpati kepada Hasan, simpati yang kemudian mengantarkan sang mertua untuk menjodohkan si ustadz dengan Yatimah.
Dan singkatnya, setelah melakukan beberapa usaha dan penawaran yang cukup pelik, menikahlah Yatimah dengan Ustadz Hasanuddin. Kehidupan setelah pernikahan tentu berubah. Yatimah kala itu tak punya cukup waktu lagi untuk meladeni permintaan Romli yang terus saja mendesak ia untuk kembali menjalin hubungan. Ditambah nasib buruk yang melanda Romli lantaran sang istri dipanggil juga oleh sang pencipta. Nah, dari galaunya hidup Romli kala itu kemudian membuat Romli terus getol mendekati Yatimah dengan segala bentuk rayuan. Dan singkatnya, dari usaha itu Romli berhasil merebut kembali cinta Yatimah. Dan perselingkuhan pun terjadi diam-diam di belakang Pak Ustadz Hasanuddin. Dari sebuah sumber yang berhasil saya kulik, dikatakan bahwa Yatimah ternyata tidak sepenuh hati menerima pinangan Ustadz Hasan kala itu. Dan ternyata hati Yatimah masih ia labuhkan kepada Romli. Bahkan pernahlah ia meminta Ustadz Hasan untuk menceraikannya. Namun dikarenakan Ustadz masih sayang kepada Yatimah, engganlah ia menuruti permintaan Yatimah pada saat itu. Lalu dikarenakan tak menemukan jalan keluar atas masalah hidup yang ia alami, Yatimah dan Romli bahkan sampai-sampai pernah datang ke seorang dukun untuk mengguna-gunai Ustadz agar tak lagi bersimpati kepada Yatimah, lantas diceraikanlah Yatimah. Namun lagi-lagi usaha itu tak berhasil. Ustadz Hasan masih cinta kepada Yatimah. Hubungan gelap itu semakin menjadi-jadi ketika Ustadz Hasan dan Yatimah memutuskan untuk pindah rumah. Sebelumnya mereka tinggal bersama dengan orang tua Ustadz Hasan. Namun dikarenakan Yatimah tidak betah, maka pindah ke kontrakan adalah solusi yang pas. Nah, dari sinilah hubungan gelap itu semakin tak terkendali. Dari keterangan salah satu saudara Ustadz Hasan, ia katakan bahwa di hari-hari setelah Pak Ustadz pergi bekerja, Yatimah sering banget mengundang Romli dengan diam-diam untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan entahlah apa yang mereka lakukan dalam rumah itu. Dari rasa cinta yang mendalam itulah yang kemudian membuat Yatimah terus minta cerai kepada Ustadz Hasan. Dan puncaknya adalah pernah di suatu hari Yatimah minggat dari rumahnya dengan membawa anaknya dengan tanpa pamit atau izin dari sang suami. Yatimah marah kepada si suami sebab niatnya untuk minta cerai tak pernah dikabulkan. Serta Yatimah juga pernah katakan langsung kepada si suami bahwa ia tak mencintainya sebab ia tengah menjalani hubungan dengan Romli. Romli yang gusar mendengar keluh kesah Yatimah yang tak pula dicerai oleh sang suami kemudian naik pitam. Ia gelap mata ketika ia mendapatkan setengah botol besar yang berisi air keras yang ia temukan di dalam rumahnya. Dan sayangnya dengan cairan berbahaya itu, ia berniat untuk memberikan pelajaran kepada rival utamanya. Jadi begini kronologinya. Pada hari Rabu 28 Agustus 2019, Romli yang telah bertekad memberikan pelajaran itu mendatangi temannya yang bernama Agus 17 tahun. Ia mengajak Agus untuk melakukan tindakan ngeri itu kepada Pak Ustadz. Agus setuju dan berangkatlah mereka ke lokasi yang menjadi jalan perlintasan Pak Ustadz sepulangnya mengajar mengaji. Di malam itu mereka gagal singkatnya melakukan aksi jahat mereka. Sebab Pak Ustadz pulang tidak sendiri, namun ia berjalan dengan teman-temannya yang lain. Jumat 30 Agustus 2019 adalah hari naas yang menimpa Pak Ustadz Hasan. Di hari setelah matang dengan segala rencananya, Romli dengan membonceng Agus pergi ke tempat yang sama untuk menunggu kepulangan Pak Ustadz di Teluk Naga, Tangerang. Agus yang dibonceng di belakang telah siap dengan membawa setengah botol air keras yang siap ia tumpahkan kepada targetnya. Singkatnya, setelah melihat Pak Ustadz Hasan jalan sendirian, Romli kemudian gas sepeda motor Yamaha Vega yang ia bawa. Dan dengan secepat kilat, Agus siramkan benda berbahaya itu di wajah dan tubuh Pak Ustadz Hasanuddin. Segera setelah berhasil kemudian mereka pergi melarikan diri. Serangan itu sungguh telah membuat Pak Ustadz mengerang kesakitan. Dan ia menahan betapa siraman itu telah membuatnya tak kuat menahannya lama-lama. Namun beruntung ada warga di malam itu yang menemukan Pak Ustadz dalam kondisi yang sedemikian rupa. Ia pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun takdir berkata lain, satu hari menjalani perawatan. Ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Kasus ini bisa dengan mudah terungkap dari akuan yang Pak Ustadz akui sebelum ia berpulang. Di tengah usahanya melawan segala kesakitannya, Pak Ustadz sempat mengaku siapa yang melakukan hal itu kepadanya. Kebetulan ia kenal dengan Romli, sebab mereka masih berada di satu kampung yang sama rumahnya. Pengejaran yang dilakukan oleh petugas kemudian membawa tim hingga menyeberang ke Pulau Seribu untuk menangkap 2 orang pelaku yang melarikan diri dengan perahu wisata. Romli dan Agus diamankan dan mereka dijerat dengan pasal 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana.
dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Romli alias Ipang alias Meli dengan hukuman 18 tahun penjara. Agus tidak saya dapatkan informasi vonis. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.